Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cinta Laura dengan NIM 2514060089. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah biografi Ali bin Abi Thalib dan usaha-usaha yang dilakukannya pada masa pemerintahnya. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan penjelasan dari saya. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW sekaligus menantunya karena menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Ali dikenal sebagai sosok yang memiliki keberanian, kecerdasan, kejujuran, dan keteguhan dalam memegang prinsip kebenaran. Dalam perjalanan sejarah Islam, beliau memiliki peran penting dalam membantu Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam serta menjaga peraturan umat. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali diangkat menjadi khalifah keempat dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinannya berlangsung pada masa yang penuh tantangan karena banyak terjadi konflik politik dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kelahiran dan latar belakang keluarga. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ayahnya adalah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW yang sangat berjasa dalam melindungi Rasulullah dari ancaman kaum Quraisy selama masa dakwah di Mekah. Ibunya bernama Fatimah binti Asad, seorang wanita yang dikenal memiliki akhlak mulia dan termasuk orang yang dekat dengan keluarga Nabi. Ali berasal dari Bani Hashim, salah satu kabilah terhormat di kalangan bangsa Arab. Sejak kecil, Ali telah hidup dalam lingkungan dan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, keberanian, dan kepedulian terhadap sesama. Lingkungan keluarga inilah yang turut membentuk karakter Ali menjadi pribadi yang kuat dan berintegritas. Masa kecil dan pendidikan bersama Rasulullah. Ketika Mekah mengalami kesulitan ekonomi, Nabi Muhammad SAW membantu meringankan beban Abu Thalib dengan mengasuh Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, Ali tinggal bersama Rasulullah dan memperoleh pendidikan langsung dari beliau. Kehidupan bersama Rasulullah membuat Ali tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Berbeda dengan kebanyakan anak seusianya, Ali mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung akhlak dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan Ali memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam dan menjadi salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ali sebagai orang yang pertama memeluk Islam. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai salah satu orang pertama yang menerima ajaran Islam ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan mulai mengajak keluarga terdekatnya untuk beriman kepada Allah. Ali termasuk orang yang langsung menyatakan keislamannya. Pada saat itu, usianya masih sangat muda, namun ia mampu memahami dan menerima kebenaran yang dibawa Rasulullah. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian dan keteguhan hatinya karena pada masa itu kaum muslimin sering mendapatkan tekanan dan perlakuan tidak adil dari kaum Quraisy. Meskipun masih muda, Ali tetap setia mendampingi Rasulullah dan tidak pernah meninggalkan perjuangan Islam. Perjuangan Ali dalam membela Islam. Dalam perjalanan dakwah Islam, Ali bin Abi Thalib memainkan peranan yang sangat penting. Salah satu bukti keberaniannya terlihat ketika Rasulullah hendak hijrah ke Madinah. Saat itu, kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, dan Ali dengan berani tidur di tempat tidur Rasulullah untuk mengelabui mereka.
ketidakstabilan akibat munculnya berbagai kelompok yang memiliki kepentingan politik berbeda. Dalam kondisi tersebut, mayoritas kaum muslim memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah keempat. Ali sebenarnya menyadari bahwa amanah tersebut sangat berat karena harus memimpin umat Islam di tengah konflik yang sedang berlangsung. Namun, demi menjaga persatuan dan kelangsungan pemerintahan Islam, beliau menerima tanggung jawab tersebut dan berusaha menjalankan kepemimpinannya sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kondisi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu periode paling kompleks dalam sejarah Islam. Berbagai persoalan politik yang muncul setelah wafatnya Utsman bin Affan menyebabkan persatuan umat Islam mulai terganggu. Sebagai kelompok menuntut agar para pelaku pembunuhan Utsman segera dihukum. Sementara kondisi negara saat itu belum memungkinkan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Situasi ini memunculkan perbedaan pendapat di antara para sahabat dan tokoh-tokoh Islam. Akibatnya, Ali harus menghadapi berbagai konflik internal yang menguras tenaga dan perhatian pemerintahannya. Usaha menegakkan keadilan. Salah satu kebijakan utama Ali bin Abi Thalib adalah menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Beliau tidak membeda-bedakan antara orang kaya dan miskin, pejabat maupun rakyat biasa. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Ali juga menolak segala bentuk diskriminasi dan perlakuan istimewa yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Baginya, seorang pemimpin harus mampu menjadi pelindung bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang mereka. Prinsip keadilan ini menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan yang beliau ambil selama masa pemerintahannya. Reformasi administrasi pemerintahan. Untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, Ali melakukan berbagai reformasi administrasi. Beliau mengganti beberapa gubernur yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas secara baik dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, Ali juga memperketat pengawasan terhadap pejabat daerah agar tidak melakukan korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Ali, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Oleh karena itu, beliau berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan Baitul Mal. Dalam bidang ekonomi, Ali bin Abi Thalib memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Beliau memastikan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran negara digunakan secara tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ali tidak membiarkan kekayaan negara menumpuk dalam jangka waktu lama, melainkan segera mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Beliau juga menjalani kehidupan yang sederhana dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sikap ini menunjukkan tingginya integritas dan tanggung jawab Ali sebagai seorang pemimpin. Perang Jamal. Salah satu konflik besar yang terjadi pada masa pemerintahan Ali adalah Perang Jamal. Perang ini melibatkan pasukan Ali dengan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah, Tahal, dan Zubair. Perbedaan pandangan mengenai penanganan kasus pembunuhan Utsman menjadi faktor utama terjadinya konflik tersebut. Meskipun kedua belah pihak sama
menjadi gubernur Syam, Muawiyah menolak memberikan bait kepada Ali sebelum para pelaku pembunuhan Utsman dihukum. Konflik ini berkembang menjadi peperangan besar yang berlangsung cukup lama. Ketika peperangan berlangsung sengit, kedua belah pihak sepakat melakukan tahkim atau arbitras sebagai upaya mencari jalan damai. Namun hasil tahkim justru menimbulkan berbagai perdebatan dan memperburuk perpecahan yang telah terjadi di kalangan umat Islam. Munculnya kelompok Khawarij. Setelah proses tahkim, sebagai pengikut Ali merasa kecewa karena menganggap keputusan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka kemudian keluar dari barisan pendukung Ali dan membentuk kelompok yang dikenal sebagai Khawarij. Kelompok ini memiliki pandangan yang sangat keras dan sering menganggap pihak yang berbeda pendapat sebagai orang yang salah. Keberadaan Khawarij menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Ali karena mereka beberapa kali melakukan pemberontakan yang mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib mengalami peristiwa tragis yang mengakhiri masa kepemimpinannya. Beliau diserang oleh seorang anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam ketika sedang menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah beberapa hari mengalami luka yang cukup parah, Ali akhirnya wafat. Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi umat Islam karena Ali merupakan pemimpin yang memiliki ilmu luas, akhlak mulia, dan komitmen tinggi terhadap keadilan. Kesimpulan, Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan umat Islam sejak masa kecil hingga akhir hayatnya. Beliau menunjukkan sikap keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kebijaksanaan yang patut dijadikan teladan. Selama masa pemerintahnya, Ali berusaha menegakkan keadilan, memperbaiki sistem administrasi negara, mengelola keuangan negara dengan amanah, serta menjaga persatuan umat Islam di tengah berbagai konflik yang terjadi. Meskipun pemerintahnya diwarnai banyak tantangan, nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskannya tetap relevan dan dapat dijadikan contoh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bangsa saat ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.